Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Apakah masih semangat belajar? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan membahas sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang biak. Nah, langsung saja. Nanti di sini kita akan belajar tentang 3 hal, yaitu pertama, kebutuhan manusia akan makanan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu kebutuhan binatang akan sumber makanan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Nah, nanti kita akan membahas ketiga-tiganya. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan manusia akan sumber makanan. Nah, setiap pagi kan kalian selalu sarapan sebelum beraktivitas, dan kalian juga makan siang di siang hari, dan terakhir juga makan malam. Kenapa kita harus makan 3 kali sehari? Adakah yang pernah berpikir kenapa kita tidak makan 1 kali saja? Nah, terlebih kalian yang anak-anak, kenapa kalian harus sering-sering makan, terlebih makanan yang bergizi? Karena satu, kalian sangat membutuhkan banyak sekali energi untuk tumbuh. Karena di usia kalian yang masih muda ini, tubuh kalian masih sangat banyak memerlukan sumber energi, yang mana sumber energi itu bisa kalian dapat dari makanan. Nah, di sini kenapa manusia memerlukan makan dan minum itu sebagai sumber energi untuk tumbuh. Nah, energi itu bisa diambil dari berbagai jenis makanan. Salah satunya yaitu makanan pokok, dari lauk pauk, dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Nah, kenapa kita memerlukan banyak sekali jenis makanan di sini? Karena kebutuhan manusia, khususnya untuk sumber energi kita di tubuh kita, itu tidak hanya berasal dari satu jenis makanan. Contoh seperti makanan pokok, nasi, singkong, jagung ataupun sagu. Di sini kita hanya mendapatkan karbohidrat. Padahal tubuh kita masih membutuhkan sumber energi yang lain, terlebih dari makanan yang bergizi seperti protein, vitamin, lemak, dan lain-lain. Itulah kenapa kita perlu makan tak hanya makanan pokok, tapi juga berbagai jenis sayur, buah-buahan ataupun lauk pauk. Nah, terus kenapa kita juga membahas tentang kebutuhan binatang? Karena tidak seperti manusia, ada beberapa binatang yang hanya bisa mengkonsumsi satu jenis sumber makanan. Nah, pernahkah kalian menemui binatang yang hanya bisa makan tumbuhan? Contohnya rumput. Adakah di rumah kalian sapi, kambing? Nah, ada beberapa binatang yang hanya bisa memakan satu jenis sumber makanan, karena hal ini disebabkan oleh pencernaan mereka, yaitu sistem pencernaan mereka hanya bisa mengambil sumber energi atau gizi dari sebuah makanan dari satu jenis makanan saja. Contohnya rumput. Apakah semua binatang makan rumput? Tidak. Ada juga binatang yang hanya mengkonsumsi daging atau dari
binatang lain. Sama seperti yang mengkonsumsi rumput, binatang ini juga hanya bisa mengambil sumber energi dari daging saja. Apakah mereka bisa hidup kalau sumber energinya atau sumber makanannya ditukar? Tentu tidak. Bahkan ada juga binatang yang bisa hidup hanya dengan memakan biji-bijian. Tapi apakah semua binatang sama? Tidak. Jenis terakhir, ada binatang yang bisa mengambil energi dari tumbuhan, bahkan daging, atau sampai biji-bijian. Di sini ada ayam, bebek, tikus, babi, monyet, ataupun beruang. Binatang-binatang ini bisa memproses sumber makanan dari berbagai jenis, sama seperti manusia. Nah, kalau dilihat dari jenis makanannya, itu kita bisa menggolongkan makhluk hidup menjadi 3. Ingat ya, dari jenis makanannya. Golongan pertama yaitu herbivora, atau binatang yang sumber makanannya berasal dari tumbuhan. Contohnya apa? Sapi, kambing, jaran, atau kuda. Maaf. Atau yang lain. Ada juga gajah dan lain-lain. Contoh kedua yaitu jenis kedua yaitu karnivora. Ada binatang yang makannya cuma daging. Binatang-binatang ini itu kita sebut karnivora karena mereka cuma makan daging. Contohnya apa? Ada harimau, ada macan, ada singa, ada hyena, ada macan tutul, ada anjing liar, bahkan kucing, dan lain-lain. Kalian bisa cari contohnya nanti di YouTube, atau kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian atau Pak Guru. Dan jenis terakhir adalah omnivora. Omnivora itu adalah golongan binatang yang bisa memakan semua jenis makanan dari tumbuhan atau binatang. Nah, tadi Pak Guru sudah mencontohkan ada 6. Masih ingatkan kalian? Hewan-hewan yang bisa memakan tumbuhan ataupun daging. Masih ingat? Yuk, coba kita sebutkan. Satu tadi apa? Ya, ada ayam, ada bebek, ada tikus, terus apa lagi? Ya, babi. Terus ada beruang, dan terakhir, ayo, terakhir apa tadi? Nah, kalau lupa coba kita lihat lagi. Ya, yang mirip dengan kita, monyet atau kera. Diingat-ingat ya, binatang yang makan rumput herbivora, yang makan daging karnivora, yang makan segalanya itu omnivora. Bagaimana dengan yang biji-bijian? Biji-bijian sama dengan yang makan rumput karena sumber makanannya berasal dari tumbuhan. Oke, kita lanjut. Nah, ada makhluk hidup lagi yang dia berbeda dengan yang lain. Walaupun dia makhluk hidup, dia bisa mencari makan tanpa dari makhluk hidup lain atau memasak makanan sendiri. Kayak manusia saja ya. Nah, bedanya tumbuhan ini tidak memasak makanan dari sumber makanan yang lain, tapi cuma dari energi matahari
dan karbon dioksida di udara. Wih, hebat ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, ketika tumbuhan berada di siang hari karena mendapatkan panas energi dari matahari, panas itu akan diserap ke daunnya, yang mana di daun ini juga akan ada penyerapan karbon dioksida atau CO2 oleh klorofil. Nah, CO2 di sini nanti masuk ke daun lewat stomata, yang mana nanti CO2 dan energi matahari ini diolah dalam proses kimia hingga menghasilkan glukosa, karbohidrat, dan oksigen, yang mana glukosa, karbohidrat digunakan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang biak, dan oksigen dikeluarkan keluar agar bisa digunakan oleh makhluk hidup lain untuk bernafas. Itulah kenapa tumbuhan sangat penting, karena hanya tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Kita manusia tidak bisa menghasilkan oksigen, kita hanya bisa menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan untuk memasak makanan. Nah, proses ini kita sebut dengan fotosintesis. Nah, itu adalah beberapa jenis makanan yang bisa kita pelajari, mulai dari makanan yang dibutuhkan manusia, binatang, bahkan tumbuhan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, silahkan tanyakan nanti di grup, atau kalian bisa cari jawaban dari pertanyaan itu di Google, atau kalian bisa tanya ke orang tua kalian. Silahkan lakukan diskusi sesuai keinginan kalian, ajak siapa saja untuk berdiskusi, ajak siapa saja untuk belajar. Nah, itu dulu materi untuk hari Sabtu ini. Jangan lupa, walaupun besok Minggu, tetap belajar, tetap semangat, rajin belajar, rajin ibadah, dan selalu hormati orang tua kalian. Cukup dulu dari Pak Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.